Oke teman-teman, hari ke-6 kita belajar trading Bitcoin ya. Jadi sebenarnya any kind of coin sih, tapi gua pengen belajar tentang Bitcoin dulu aja gitu. Nah, di sini kalau kita lihat di daily ya, sebenarnya kita masih belum ada weekly close, tapi kalau kita lihat di daily close ini di jam ini BTW gue jam 11 siang ya, tapi ini harusnya daily close-nya tadi pagi ini. Jam Ini untuk daily close-nya tadi sendiri 7 ya. 7 ini ada koreksi sedikit. Kita bisa lihat di sini. Tapi koreksinya sebenarnya cukup dalam ya. Ini ada selling pressure di sini. We can see selling pressure right here. Ini cukup ngeri ya. Ini wick yang ada di atas. Ini dari 64.500 ke revisi lagi ke 62.000. Ini masih ada selling pressure yang cukup tinggi, jadi kita akan kemungkinan besar di sini akan konsolidasi dulu ya beberapa hari ke depan. Kalau misalnya ini bisa menembus wick yang cukup tinggi ini, dia bisa rally ke atas lagi gitu. Tapi kalau ada berita perang, nah agak sulit ini. Ini ada possible play yang gua kemarin buat. Jadi kalau semisal ini dia nggak bisa menembus area resisten ini ya, dia akan drop. Dan kalau ada berita perang lagi, dia akan drop lagi gitu. Jadi possible play-nya kalau emang ada berita perang ini, kan ada perang yang cukup lama ya, kemungkinan besar ya. Jadi possible play-nya kayak gini. Nah, tapi kalau dia nggak ada possible perang lagi, dia itu sebenarnya bisa ini ya, menembus area resisten ini. Ini kan menembus area resisten sebenarnya. Menembus area resisten, dia menembus di sini kan. Dia mau revisit EMA-nya di 4 hour, tapi akhirnya dia konsolidasi lagi nih. Konsolidasi lagi selama tanggal 4, ini tanggal 6, 2 harian lah ya. 1 sampai 2 harian. Terus dia rally lagi ke atas ya. Rally lagi, dia menembus area EMA 100, gua pakai yang 100 ini. Dan dia jadi menembus resisten yang di sini. Di sini juga ada resisten, dia menembus area ini. Dan di sini juga jadi ada 3 candle merah di sini ya, yang dia bisa konsisten untuk menembus. Dan sayangnya di area ini nih, di area yang ini nih, dia nggak bisa menembus karena ada selling pressure yang memang harus direvisit ya, daerah ini. Daerah ini direvisit, terus ada koreksi lagi nih, masih koreksi normal ya. Dia kembali ke area konsolidasi ini. Konsolidasi. Nah, ini ekspektasinya kemungkinan karena dia udah menembus beberapa resisten. Di sini ada 1, di sini juga resistennya berusaha untuk ditembus, tapi ini resistennya pertama ini ya 1, kembali lagi ke sini, terus koreksi lagi, terus dia revisit lagi daerah 64.500 ini untuk menguji area resisten ini, terus dia koreksi dalam lagi. Jadi dia, kalau gua lihat ya, di sini tuh ada limit sell yang kita harus jemput. Kalau nggak dijemput, nanti dia nggak bisa menembus area atas lagi gitu. Jadi dia menjemput area resisten ini atau area limit sell ya di sini ya. Ini kan ada selling pressure di sini sampai dia koreksi beberapa persen. Nah, ini kemungkinan besar masih ada area limit sell. Jadi selling tapi yang di limit, yang belum kejemput gitu. Nah, ini harus jemput dulu supaya koreksi. Nah, nanti di area koreksi ini sebenarnya ini gua kemarin naruh, kalau emang mau possible play ya, mau long atau mau spot, bisa di area ini nih, di area selling kecil ya, selling pressure kecil di sini. Kalau mau tapi di sini sebenarnya udah running ya. Kalau misalnya mau play ya di sini ya, udah running berapa persen ya ini ya? Nggak sampai 10% sih actually, tapi ini gua kalau mau entry di 61.000, kalau mau sell di 64.000, kurang lebih sekitar 2%-an ya, 2 atau 5%-an ya. Ini nih 5%-an lah ya, kalau mau ditaruh di atas ini ya. Jadi kalau mau pasang long itu biasanya di area setelah dia naik, terus di area koreksinya itu kalau mau pasang long, karena biasanya setelah naik itu koreksi ya.
the only ways lah naik itu koreksi atau konsolidasi dulu. Nah di area itu koreksinya itu kita bisa pasang long. Nah untuk pasang setelah mau take profit biasanya kalau belum ATH agak sulit sih. Tapi kalau maksudnya kalau udah ATH agak sulit ya kalau mau ngecek dia itu support resistennya di mana. Tapi di sini ada resisten, ini bisa TP aja di sini sebenarnya di area 64.100 atau 64 ribuan lah di sini. Ini bisa. Jadi biasanya kita untuk menghindari area-area ini ya kita trading, tapi kita better take profit aja, ambil aja duitnya dulu, meskipun nanti secara jangka waktu panjang juga dia bisa possible bull run kan gitu. Nah ini Octobull ini sangat sangat penting, karena kalau semisal kita cek di 1 hour-nya ya. Sebenarnya di 4 hour sendiri dia udah berhasil menjebol EMA-nya ya. Jadi EMA udah kejebol, resisten udah kejebol. Jadi ada possible dia bisa revisit ke area ini teman-teman, ke area 66.000. Kalau nggak ada berita perang. Kalau ada berita perang, possible dia drop lagi. Drop laginya kemana? Bisa jadi ke area support yang pertama ini ya, 60 ribuan sampai 59.000 nih yang paling bawah. Atau kita cek bagian daily ya, dia bisa drop ke area sini nih. Ini kalau ini kan support pertama nih 60 ribuan sampai 59.000. Area support kedua mungkin dari ini nih 58.000 nih ya. Jadi kalau misalnya dia mau revisit ya area support itu di area sini nih. Jadi ini tren lainnya ya. Jadi hopefully dia bisa rebounce di sini kalau emang koreksi, rebounce seperti itu naik lagi. Nah, kalau semisal ini ditembus, ya udah dia bakalan kemungkinan ya possible turun lagi. Turunnya kemana? Bisa jadi ke sini nih. Gitu. Di area sini, di area 53.000 gitu. Jadi kalau gua akan pasang limitnya itu di area sini sih, 53.000, 49.000 gitu, atau di area sini 57.000, karena kan gua nggak bisa standby 24 jam ya. Kalau bisa standby 24 jam kita bisa short juga kalau memang mau ya, tapi ini no financial advice gitu. Nah sekarang kita coba cek liquidation ya. Nah gue biasanya pakai di ini CoinGlass sepanjang 24 jam atau 12 jam ya. Jadi kalau yang kemarin itu dia kan konsolidasinya di daerah sini ya. Terus dia ngerevisit yang bagian bawah nih, ngejemput yang ngelong-ngelong nih. Habis itu dia konsolidasi lagi gitu. Kalau kita cek di 24 jam, ini di Binance ya BTW ya. Nah dia ngerevisit yang bagian yang ngelong-ngelong dulu nih. Jadi ngerevisit ini terus dia ripping up lagi. Nah ripping up kemungkinan besar kalau emang dia mau ngerevisit yang bagian 63.000, possible nanti ya di bagian 63.000 ini nih. Dia akan revisit 63.000, terus koreksi lagi, terus revisit lagi gitu. Jadi ini masalah likuiditas aja sih. Dia akan mengambil likuiditas yang ada. Ini yang pemahaman gua ya, mengambil likuiditas adanya. Jadi kalau misalnya udah kejemput, dia akan koreksi dikit baru rebounce. Kalau yang di bawah nih, hopefully kalau emang di sini mau direvisit ya, dia akan rebounce lagi gitu. Ini kalau di Binance, coba kita cek yang di lain deh, Bybit. Nah, ini kalau di Binance sendiri, ini masih ada orang yang ngelong-ngelong ya di sini ya. Ini masih ada orang yang ngelong, ini yang nge-short malah lebih banyak di Binance. Kalau di Bybit sendiri lebih banyak yang short gitu. Jadi ini kayaknya tergantung dari checksnya sendiri ya, dia mau pakai mana. Kalau coba kita cek Bijet ya. Nah Bijet ini lumayan balance nih, dia terserah mau ngambil yang bawah dulu atau mau ngambil yang atas dulu. Itu kita lihat weeknya nanti untuk beberapa bulan, beberapa hari atau beberapa jam ke depan. Kita lihat possible play-nya kayak gimana gitu. Jadi hati-hati karena ini ada berita perang juga. Kalau emang mau nge-short hati-hati juga gitu. Tapi ini nggak ada financial advice, oke? No financial advice at all. Thank you buat yang udah nonton. See you next video, bye bye.